Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Baiklah anak ibu, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu ilmu pengetahuan sosial. Itu berkaitan dengan bab pertama, yaitu ruang dan interaksi antar ruang. Baiklah anak ibu, silahkan dibuka buku paketnya halaman 5, yaitu tentang ruang dan interaksi antar ruang. Ya, silahkan dibuka. Nah, sekarang anak ibu boleh perhatikan ibu kembali. Ibu akan menjelaskan apa itu ruang dan interaksi antar ruang. Anak ibu silahkan diperhatikan gambar yang akan ibu share di layar kamu itu, yaitu tentang ruang dan interaksi antar ruang. Di sini anak ibu bisa memperhatikan bahwa di sini ada gambar gunung dan perkotaan, juga ada daerah tempat tinggal. Nah, apa yang terlintas di dalam pikiran anak ibu semuanya? Apakah ini termasuk ruang? Ya, ada yang menjawab, bagus sekali. Ya, ini adalah termasuk ruang. Baik anak ibu, marilah kita memperdalam kembali apa itu ruang. Nah, coba perhatikan kembali gambar yang ibu share berikut ini. Ya, di sini ada gambar pasar dan ada gambar bukit-bukit, pegunungan, dan tanah. Oke anak ibu, berarti anak ibu bisakah kita mengatakan kalau gambar ini adalah ruang? Ya, sebelum dapat anak ibu, ya, mari kita lihat lagi apa itu ruang. Ternyata ruang itu adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tempat tinggal. Jadi coba anak ibu sebutkan apa saja jenis ruang yang kalian ketahui. Ya, bisa 2 atau 3 atau lebih. Coba anak ibu sebutkan. Ya, ada ruang kamar, bagus. Ada ruang tamu, oke. Jadi konsep ruang itu anak ibu, ruang itu seluruhnya atau sebagian. Kalau ruang tamu, rumah kamu itu merupakan sebagian dari ruang yang ada di permukaan bumi. Jadi kalau seluruhnya itu ada pegunungan, ada tempat tinggal, ada laut, ada juga tanah, lapisan tanah dan lapisan atmosfer. Jadi semua yang ada di bumi kita itu merupakan ruang. Oke, kita sudah tahu apa itu ruang. Mari kita lanjutkan lagi pelajaran kita. Jadi apa hubungan antara interaksi antar ruang itu? Nah anak ibu, ada istilah lain ini, interaksi. Apakah anak ibu sudah pernah mempelajari tentang interaksi di sekolahnya yang lama atau di sekolah dasar? Oke, ada yang bisa menjelaskan? Ya, kita bisa sama-sama lihat. Interaksi itu adalah suatu proses yang sifatnya timbal balik, ya, antara satu orang dengan orang yang lain atau antara satu orang dengan kelompok orang. Nah, itu merupakan suatu interaksi, baik secara kontak langsung maupun tidak langsung. Jadi sekarang kita ini, ibu dengan anak ibu ini merupakan interaksi langsung atau tidak langsung? Ya, ada yang menjawab langsung, ada yang menjawab tidak langsung. Jadi yang benar jawabannya adalah tidak langsung, karena kita tidak berada di dalam kelas nyata, tetapi kita berada di dalam kelas maya. Oke anak ibu, kita lihat lagi. Coba anak ibu perhatikan gambar ini. Ada itu anak-anak sedang berbisik, sedang tertawa. Itu merupakan contoh interaksi langsung atau tidak langsung? Ya, betul sekali. Itu merupakan contoh interaksi langsung. Nah, yang di sebelahnya ada orang saling menyapa lewat telepon atau alat komunikasi. Nah, handphone. Nah, itu merupakan contoh interaksi tidak langsung ya. Yang sekarang kita lakukan juga merupakan contoh interaksi tidak langsung, yaitu melalui video pembelajaran. Nah, kita lihat lagi, bentuk interaksi itu ada 3. Yang pertama yaitu terjadi karena mobilitas atau pergerakan penduduk. Mobilitas itu anak ibu bisa lihat mobil.
mobil itu bergerak kan, berarti mobilitas itu adalah pergerakan penduduk dari satu daerah ke daerah yang lain. Itu merupakan bentuk dari interaksi. Nah, selanjutnya adalah interaksi komunikasi. Seperti Ibu saat ini berkomunikasi dengan anak Ibu melalui komunikasi tidak langsung, yaitu pembelajaran jarak jauh atau internet. Nah, anak Ibu bisa berkomunikasi secara langsung dengan anggota keluarganya, dengan ibunya, dengan ayahnya. Itu merupakan interaksi komunikasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu interaksi transportasi. Kita lihat di sini ada gambar bus, ada gambar kereta api, ada gambar busway. Anak Ibu. Nah, ini merupakan interaksi transportasi yang biasa kalian lihat di televisi atau kalian sendiri bisa mengalaminya. Jadi, itu adalah hubungan timbal balik yang berhubungan dengan transportasi. Selanjutnya, apa sih interaksi keruangan itu? Nah, anak Ibu sudah tahu ruang itu apa, anak Ibu sudah tahu apa itu interaksi. Sekarang kita hubungkan antara interaksi keruangan dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Coba kita lihat, kondisi interaksi keruangan itu rupanya terjadi karena 3 hal. Yang pertama yaitu kondisi saling melengkapi. Itu coba lihat di sini ada gambar bapak-bapak petani di suatu daerah yaitu di Bandung. Nah, di sini ada ikan. Itu berarti biasanya di daerah pesisir pantai. Nah, daerahnya sangat berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Pesisir pantainya contohnya di sini Cirebon. Nah, antara daerah Cirebon dengan daerah Bandung itu adalah saling melengkapi. Kenapa begitu anak Ibu? Di daerah Bandung tidak ada ikan laut dan di daerah Cirebon tidak ada sayur atau palawija lainnya. Nah, mereka itu berinteraksi atau bertukar, saling timbal balik antara daerah pertanian dengan daerah perikanan. Ini daerah Cirebon menjual ikannya ke daerah Bandung dan daerah Bandung menjual sayurnya ke daerah Cirebon. Itulah namanya interaksi keruangan, yaitu kondisinya saling melengkapi. Selanjutnya yaitu yang kedua, itu kesempatan antara. Kesempatan antara itu bagaimana? Ada 3 pilihan. Bandung, di sini ada Indramayu dan Surabaya. Kita lihat jarak antara Bandung dan Surabaya itu 400 km, sedangkan antara Indramayu dan Bandung itu jaraknya hanya 100 km. Mana yang lebih dekat? Yang lebih dekat yaitu Indramayu dan Bandung. Makanya interaksi kesempatan yang diambil adalah antara Bandung dan Indramayu. Itu interaksinya kuat. Karena transportasinya lebih dekat, biayanya lebih murah. Sedangkan antara Surabaya dan Bandung itu sangat jauh, sehingga kesempatan antara keduanya untuk melakukan interaksi itu sangat jarang atau sangat susah gitu ya anak Ibu ya. Jadi yang terbaik adalah antara Bandung dan Indramayu. Kita lanjutkan. Yang terakhir yaitu kemudahan transfer. Kemudahan transfer ini berhubungan sekali dengan jarak antar wilayah, biaya transportasi dan kemudahan yang kelancaran sarana dan prasarana. Kita lihat di sini satu daerah pedesaan dengan daerah apa di sini anak Ibu? Daerah laut. Itu kita lihat lagi seperti Indramayu dan Bandung tadi. Jadi terjadi kemudahan transfer, berbeda dengan Bandung dengan Surabaya. Itu biaya transfernya sangat mahal atau biaya komunikasinya jaraknya terlalu jauh. Jadi ada kemudahan transfer. Kayak daerah anak Ibu Bandar Sekijang paling dekat dengan daerah Pekanbaru, berarti itu kemudahan transfer. Meskipun anak Ibu Bandar Sekijang itu termasuk Kabupaten Pelalawan, tetapi jauh jaraknya dengan ibu kota kabupaten yaitu Kerinci, sehingga anak Ibu semua lebih memilih untuk berbelanja dan memenuhi kebutuhan hidup lainnya itu ke daerah Pekanbaru, ibu kota provinsi kita, yang dekat dengan daerah tempat tinggal anak Ibu sekalian. Nah, demikianlah penjelasan Ibu mengenai ruang dan interaksi antar ruang.
Semoga penjelasan Ibu dapat dimengerti dan dipahami dan bermanfaat bagi anak Ibu yang belajar